Bang Kodari, Ya. masing-masing tim ini kan sudah mengklaim diri mereka paling Jokowi sekali. Menurut Bang Kodari siapa sih paling Jokowi sekali? Dan kenapa mereka seperti ini strateginya? Kalau bicara apa yang kita bisa lihat ya, Ya. misalnya memang yang langsung mengidentikan dengan Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Misalnya Oke. kalau ketika dia bicara ya kita Indonesia Maju, timnya pun juga namanya persis seperti tim Pak Jokowi 2019 yaitu TKN. Nah, kalau Mas Ganjar kan pakai istilah Indonesia Unggul bukan Indonesia Maju. Lalu kemudian timnya juga TPN. T-nya sama, N-nya sama, tapi tengahnya beda. Yang satu K, yang satu P kan begitu. Itu kalau yang kasat mata ya, kalau kasat mata. Nah, kalau yang tidak kasat mata tentu kita harus kembalikan kepada masyarakat sebagai penentu akhir. Nah, kalau bicara masyarakat, mau nggak mau kita lihat hasil survei. Ya, izin nih kalau misalnya ada yang nggak setuju dengan hasil survei yang saya kutip. Kalau kita lihat hasil survei beberapa lembaga, misalnya kayak Indikator, kemudian Poltreking, beberapa lembaga lah saya ingat, sekarang ini yang lebih dianggap mewakili Pak Jokowi itu memang ada di Prabowo Gibran. Kelihatan dari misalnya kalau dicek pilihan mereka yang tahun 2019 itu milih Pak Jokowi, itu sekarang kemana? Mayoritas sekarang memilih Prabowo dan Gibran. Ya, dulu pernah satu masa di mana mereka ini lebih banyak ke Mas Ganjar, tapi sekarang geser ke Pak Prabowo dan Gibran. Kemudian dari yang puas kepada Pak Jokowi, yang jumlahnya sangat besar ya 75-76% itu, mayoritas juga sekarang kepada Prabowo dan Gibran. Jadi kalau bicara hasil survei, ya kalau bicara masyarakat, bicara pemilih, persepsi yang ada pada hari ini, gitu ya, Bang ya, persepsi Bang ya, yang ditangkap oleh hasil survei itu yang dianggap lebih mewakili Pak Jokowi adalah Prabowo Gibran. Nah mungkin itu yang mau diubah oleh PDI Perjuangan atau Mas Ganjar atau Mas Hasto setelah melihat hasil-hasil survei. Sebetulnya saya mau mengatakan begini, teman-teman ini pada akhirnya itu mendengarkan omongan Kodari. Kodari bilang gitu loh, kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, Anda sebetulnya sedang lari dari kolam besar menuju kolam yang kecil. Ya, kolam Pak Jokowi itu adalah kolam yang puas dengan yang dikerjakan Pak Jokowi yang jumlahnya itu 80-75% begitu. Sementara kolam yang kecil itu 25-20% adalah mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah, itulah kemudian pada hari ini kita lihat ya Mas Ganjar itu diidentikan dengan Pak Jokowi dan yang diserang itu bukan lagi Pak Jokowi. Kalau sebulan yang lalu kan diserang Pak Jokowi kan kami muak lah, ya skor nilai skor bidang hukum 5, neo orde baru segala macam. Sekarang yang diserang adalah Pak Prabowo gitu untuk melakukan diferensiasi dengan Mas Ganjar. Gitu. Oke, kalau kita lihat memang kan sudah ada beberapa momen ya Bang Ruhut, Ganjar ini terlihat mengubah strateginya, lebih memuji, bahkan juga menganalogikan dirinya didukung dengan Pak Jokowi. Tapi ternyata secara survei ini Pak Prabowo masih tinggi. Itu artinya nggak ngefek dong strateginya, bagaimana? Pak Ganjar, Pak Mahfud, kami tidak merubah. Oke. Tapi memang dalam politik rupanya tidak ada lagi rasa malu. 2 periode kami kalahkan mutlak, waduh kerjanya menghina terus Pak Joko Widodo. Tetapi kami PDI Perjuangan sebagai partai pendukung setia beliau terus menjaga. Selama 9 tahun semua bisa lihat. Kepuasan 82%, 9 tahun yang kami jaga. Kan itu. Dan tadi anaknya ingat Pak Jokowi seorang presiden negarawan. Sebelum tragedi putusan MK, dia bilang apa? Mau calonkan anak saya. Baru 2 tahun dia wali kota Solo. Beliau katakan, enggak lah. Tapi memang setelah tragedi itu kita tahu beliau pun sedih. Bayangkan ya, suami adik iparnya kepaksa harus dipecat dari ketua MK oleh MK. Bayangkan, ngeri nggak putusan nomor 90 yang mengakibatkan putranya bisa maju. Ya namanya kalau udah putranya maju, ya namanya orang tua, tapi saya tetap pegang omongan Pak Joko Widodo. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri netral. Karena itu tolonglah jangan kalian tarik-tarik Pak Jokowi. Kelihatan kalian ini kayaknya mau jatuhin Pak Jokowi terus. Itu kader kami, dia orang keren loh. Bisa 82% karena 9 tahun Ibu Mega dan para pendukungnya
mendukung beliau. Memang sudah tidak perlu lagi punya rasa malu. Malu. Malu aku. Sekarang kalian puji-puji. Kemana muka ini mau ditaruh? Kata anak Medan. Ditanggapi dong Pak Wiyadi. Enggak, yang nggak punya malu tuh Bang Ruhut ngomong begitu, ya kan? Itu nggak punya malu ngomong begitu. Udah jelas semuanya, ya kan? Permasalahan dari awal, ya kan? Bahwa yang namanya dari awal Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, ya kan? Rekonsiliasi. Terus kemudian dari sini Pak Prabowo juga sebagai menteri yang bekerja dengan baik dan menteri yang terbaik. Dan kemudian kalau dikait-kaitkan mengenai masalah yang sekarang, kalau kita bicara mengenai masalah keputusan MK, itu sudah clear. Tidak ada suatu hal yang mesti dipermasalahkan seakan-akan tragedi. Tidak ada di situ. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat, Bang Ruhut, ingat ya, bahwa 2014 Bang Ruhut masih belum di PDI Perjuangan loh, masih di Demokrat. Ya. Jadi dalam hal ini justru akan sedikit kelihatan di sini, ya kan? Kalau kita lihat di sini bermasalahnya. Kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo jelas bahwa pada saat beliau sebagai seorang menteri pun, pada saat akan menjadi calon presiden, meminta izin kepada Pak Jokowi. Ini sudah jelas. Kemudian kalau dalam hal ini, Pak Prabowo juga meneruskan apa yang menjadi program-programnya. Program-programnya inilah program-program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ini kita jelas ini. Jadi kalau saya kira di sini tidak ada kita bicara mengenai masalah kita seakan-akan memuji-muji sekarang, dulunya menghina-hina. Bukan begitu. Ini permasalahan suatu politik. Kita melihat bahwa konstelasi presiden, kemudian ada rekonsiliasi. Nah, kalau kita bicara sekarang, ya kan, apa yang dilakukan oleh Bang Luhut itu terus terang aja. Ini kan karena permasalahan panik saja saya katakan. Karena trennya turun terus, surveinya turun terus, seperti yang disampaikan oleh Bang Kodori. Jadi dalam hal ini kita dalam berpolitik, kita sudah jelas bahwa arahnya kita Indonesia maju. Kita ada meneruskan apa yang sudah ada sekarang ini, menyempurnakan yang sudah ada sekarang ini. Ya kan? Dalam hal ini, kalau dalam Mas Gibran dengan Pak Jokowi sebagai calon wakil presidennya, itu juga sudah jelas bahwa keputusan MK itu adalah keputusan untuk bukan hanya sebagai Mas Gibran. Baik. Itu adalah untuk seluruh pemuda, untuk seluruh generasi muda, ya kan? Jadi kalau di sini dikaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi bahwa kita adalah mengatakan bahwa ke depan ini kita bukan lagi bicara mengenai masalah seorang Gibran, tetapi adalah untuk generasi muda. Oke, iya. Sesaat lagi Bang Kodari akan jawab. Sebenarnya ribut-ribut ini hanya jualan atau juga ibaratnya marketing, teknik marketing baik dari paslon atau juga tim sukses. Karena sebenarnya ada yang mengatakan Pak Jokowi sebenarnya netral. Oktober kan makan bareng sama 3 capres Bang Kodari. Sesaat lagi. Sesaat lagi.